Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fania Prima Aurelia. Saya Mesyalia Zahra. Dan saya Indah Reza Pratiwi. Kami di sini akan menjelaskan materi tentang LOGIKA. logika. Di sini saya akan membahas tentang kalimat pernyataan. Kalimat pernyataan adalah kalimat yang hanya memiliki nilai benar atau salah saja, tapi dia tidak memiliki kedua-keduanya. Contohnya, 3 merupakan bilangan prima. Itu adalah pernyataan yang benar. Terus, Bandar Lampung merupakan ibu kota dari Indonesia. Itu merupakan kalimat pernyataan yang salah. Terus, kamu kapan main ke rumah saya? Itu bukan kalimat pernyataan. Itu merupakan kalimat pertanyaan. Selanjutnya adalah kalimat terbuka. Kalimat terbuka merupakan kalimat yang nilai kebenarannya itu belum pasti. Contohnya, A merupakan bilangan cacah. 4x ditambah 2 sama dengan 9. 7x dikurangi 3 sama dengan min 11. Yang ketiga adalah kalimat negasi atau ingkaran. Kalimatnya adalah Mesya makan dengan batagor. Negasinya adalah tidak benar, Mesya makan dengan batagor. Yang kedua, Mesya tidak makan dengan batagor. Yang ketiga, Mesya makan bukan dengan batagor. Jika kalimat negasinya benar, jika kalimatnya benar, maka negasinya adalah salah. Jika kalimatnya salah, maka negasinya akan benar. Yang terakhir, kalimat negasi majemuk. Dan jika maka akan berubah menjadi atau akan berubah menjadi dan, maka akan berubah menjadi dan. Dan yang terakhir adalah kalimat implikasi. Yang kedua di sini saya akan menjelaskan tentang pernyataan majemuk. Pernyataan majemuk yaitu pernyataan yang memiliki lebih dari satu pernyataan dalam satu kalimat, sehingga dibutuhkan kata penghubung. Kata penghubungnya yaitu ada konjungsi dan dijungsi atau implikasi jika maka dan biimplikasi jika dan hanya jika. Di sini saya akan menjelaskan tentang konjungsi kata penghubung dan yaitu rumusnya seperti ini. Jika pernyataan P itu benar dan pernyataan Q itu benar, maka P dan Q itu bernilai benar. Kalau yang lainnya ada salahnya, itu sisanya salah semua. Jadi harus benar dan benar biar nilainya itu benar. Contohnya seperti itu. Rara makan soto dan Rara minum air mineral. Yang kedua ada dijungsi atau. Nah, di sini ada tabel kebenarannya ya teman-teman. Jika pernyataan P itu salah dan pernyataan Q itu salah, maka pernyataan P atau Q itu bernilai salah. Sisanya benar semua ya. Entah pernyataan P itu benar, pernyataan Q salah, maka itu bernilai benar. Atau pernyataan P itu salah, pernyataan Q itu salah, maka pernyataan P atau Q itu bernilai benar. Contohnya seperti ini. Rara makan soto atau Rara minum air mineral. Nah, itu bisa dipilih salah satunya teman-teman. Bisa Rara makan soto atau namun Rara tidak minum air mineral. Bisa juga Rara tidak makan soto namun Rara minum air mineral. Nah, itu. Namun ini tidak bisa dipilih Rara tidak makan soto dan Rara tidak minum air mineral. Yang ketiga ada implikasi jika maka. Nah, jika pernyataan P itu benar dan pernyataan Q itu salah, maka P maka Q itu bernilai salah. Sisanya benar ya teman-teman. Contohnya, jika hari ini hujan, maka Rara akan membawa payung. Oke, materi selanjutnya itu ada biimplikasi. Nah, biimplikasi ini juga memiliki kata penghubung sendiri, yaitu jika dan hanya jika. Oke, teman-teman bisa lihat di tabel kebenaran di samping di papan tulis. Nah, di sini ada tabel kebenaran. Untuk tabel kebenaran biimplikasi sendiri itu yang sama-sama memiliki nilai kebenaran yang sama atau keduanya memiliki nilai yang salah. Nah, contohnya P dan Q ini sama-sama memiliki nilai kebenaran sama-sama benar nih. Nah, maka nilai biimplikasinya yaitu benar. Nah, contoh lainnya, jika P dan Q ini sama-sama memiliki nilai kebenaran yang salah, maksudnya dia di tabel kebenaran itu sama-sama salah, P dan Q-nya, maka nilai biimplikasinya
itu adalah benar. Dan sisa dari yang sama-sama ini tadi, yang dia tidak sama, keduanya itu bernilai salah gitu. Jadi ingat aja, kalau diimplikasi itu nilai yang benar itu yang memiliki yang keduanya itu sama. P dan Q itu sama-sama benar atau sama-sama salah seperti itu. Nah, untuk contohnya sendiri, ini jika suatu segitiga ini bisa dikatakan sama sisi jika dan hanya jika ketiga sisinya itu sama panjang. Jika dan hanya jika. Ingat teman-teman, kalau diimplikasi itu kata penghubungnya jika dan hanya jika. Oke, untuk masalah diimplikasi dan yang lain-lainnya kayak konjungsi dan lain-lainnya itu udah selesai sampai sini. Lalu kita beralih ke materi berikutnya, yaitu ada berkuantor. Nah, untuk berkuantor sendiri ini dibagi menjadi dua. Ada yang berkuantor umum atau kuantor universal, dan ada juga yang berkuantor khusus. Nah, ada umum dan khusus. Kita bahas satu-satu di sini. Di sini ada berkuantor umum atau kuantor khusus. Kuantor umum dulu ya, teman-teman. Di sini kita bahas kuantor umum. Ini ada dua indikator yang menandakan dia adalah kuantor umum, yaitu ada semua, ada setiap. Ada semua, ada setiap. Itu termasuk berkuantor umum atau universal. Nah, contohnya nih, ya udah teman-teman gini aja, ingat aja. Di sana ada kata semua dan setiap. Contohnya, setiap siswa SMA itu menyukai atau suka sekali dengan matematika. Dan ada lagi setiap mahasiswa menyukai mata kuliah matematika, seperti itu. Nah, itu contoh dari kuantor umum. Nah, untuk kuantor khusus itu dia memiliki indikator di sini, yaitu ada beberapa dan juga terdapat. Nah, contohnya terdapat beberapa mahasiswa yang hobinya tidur. Seperti itu, teman-teman. Untuk berkuantor ini tuh juga dapat ini ya, teman-teman, ada negasinya. Nggak cuma untuk pernyataan yang tunggal maupun pernyataan yang majemuk. Untuk berkuantor sendiri itu juga memiliki negasi. Nah, untuk negasi berkuantor khusus itu negasinya adalah kuantor umum atau universal. Nah, itu jadi kebalikannya nih ya. Kalau misalnya negasi itu kan kebalikannya nih ya, kebalikannya. Jadi kalau misalnya berkuantor umum itu negasinya adalah kuantor khusus. Untuk kuantor khusus negasinya adalah kuantor umum, seperti itu. Nah, contohnya setiap mahasiswa suka pelajaran matematika gitu. Nah, berarti negasinya beberapa mahasiswa tidak menyukai pelajaran matematika. Nah, seperti itu. Oke, untuk materi selanjutnya itu ada penarikan kesimpulan. Nah, untuk penarikan kesimpulan itu ada tiga cara atau tiga rumus di sini. Ada modus ponens, modus tollens, dan juga silogisme. Oke, kita bahas satu-satu ya di sini. Dimulai dari modus ponens. Oke, modus ponens ini tuh dia memiliki rumus, teman-teman. P maka Q, P maka kesimpulannya itu adalah Q, seperti itu. Nah, contoh soalnya langsung ya biar teman-teman bisa paham. Di sini dituliskan itu pasti ada premis 1 dan premis 2, baru bisa ditarik kesimpulannya. Oke, kita menggunakan cara dari modus ponens. Tadi rumusnya adalah P maka Q, P kesimpulannya adalah Q gitu. Nah, premis satunya Raffi rajin belajar, maka ia akan mendapatkan nilai yang bagus. Itu premis 1. Lalu premis 2-nya adalah Raffi belajar. Nah, terus yang kita cari itu adalah kesimpulannya. Nah, sebelum kita untuk mencari kesimpulannya, itu harus kita analisis dulu mana yang masuk P, mana yang masuk Q. Nah, di sini kan tadi kata kalimatnya dari premis 1, Raffi belajar maka ia akan dapat nilai bagus gitu kan ya. Maka dia akan mendapatkan nilai bagus kalau dia belajar gitu kan ya kesimpulannya. Nah, sebelum itu kita cari dulu mana yang P, mana yang Q. Nah, yang P itu Raffi rajin belajar. Nah, berarti Q-nya maka ia akan mendapatkan nilai yang bagus. Nah, P-nya berarti tadi yang belajar ya, Raffi yang belajar itu berarti tadi P-nya. Berarti kesimpulannya itu adalah yang Q. Yang Q maka ia akan mendapatkan nilai bagus atau Raffi akan mendapatkan nilai yang bagus. Seperti itu. Nah, ingat teman-teman, kalau modus ponens itu P maka Q. P kesimpulannya adalah Q, seperti itu. Oke, untuk yang selanjutnya itu ada modus tollens. Nah,
beda ya dengan modus ponens. Modus solens itu juga memiliki rumus tersendiri teman-teman. Nah, P maka Q, maka kan P maka Q. Nah, itu premis keduanya itu negasi Q. Lalu kesimpulannya itu adalah negasi P gitu. Nah, untuk agar teman-teman cepat paham, langsung aja kita membahas contoh soalnya. Contohnya, di sini ada premis 1 itu adalah jika Zara makan, maka ia akan kenyang. Ingat premis satunya, jika Zara makan, maka ia akan kenyang. Nah, lalu di sini premis 2-nya Zara tidak kenyang. Nah, kita harus menarik kesimpulannya dari kedua premis itu ya teman-teman. Untuk menarik kesimpulannya sama seperti modus ponens tadi, kita harus analisis dulu mana yang P, mana yang Q. Lalu kita cari nih negasinya, negasi P dan negasi Q-nya itu yang mana gitu ya. Gimana caranya? Ya nanti kita bahas ya satu-satu. Oke, kita analisis dulu untuk P dan Q-nya. Tadi kita fokus dulu ke premis pertama untuk mencari P dan Q-nya. Jika Zara makan, maka ia akan kenyang. Nah, maka P-nya itu jika berarti P-nya maka jika Zara makan ya. Di sini. Oh ya, benar. Jika Zara makan. Oke. Jika Zara makan. Zara makan itu adalah P-nya teman-teman. Nah, untuk Q-nya itu maka ia akan kenyang atau Zara akan kenyang ya. Oke, itu untuk Q-nya. Nah, untuk melengkapi modus tollens tadi itu kan negasi Q. Nah, negasi Q-nya kita harus cari dulu nih negasi Q-nya apa gitu. Tadi Q-nya adalah maka ia akan kenyang. Maka negasi Q-nya Zara tidak kenyang atau dia atau ia tidak kenyang gitu. Nah, kesimpulannya untuk modus tollens itu adalah negasi P. Nah, negasi P tadi P-nya itu adalah Zara makan ya. Nah, untuk negasi P berarti Zara tidak makan dan Zara tidak makan itu menjadi kesimpulannya. Tuh. Nah, untuk yang berikutnya atau yang terakhir itu ada silogisme. Ini cara penarikan kesimpulan yang terakhir itu adalah silogisme. Nah, untuk silogisme ini juga sama, dia memiliki rumus yang berbeda teman-teman. Rumusnya di sini bisa dilihat di papan tulis teman-teman. Ini ada P maka Q, lalu premis keduanya adalah Q maka R, maka kesimpulannya adalah P maka R gitu. Nah, kita langsung ke contoh soalnya. Di sini premis satunya itu ada jika Albi rajin belajar maka ia akan lulus CPNS gitu ya. Itu premis satunya, ingat. Lalu di sini premis keduanya itu ada jika Albi lulus CPNS maka ia akan mendapatkan hadiah gitu ya. Lalu kita langsung analisis dulu untuk mencari kesimpulannya. Pertama kita cari dulu nih mana P-nya, mana Q-nya, mana R-nya gitu ya. Kita cari dulu satu persatu. Kita fokus dulu ke premis pertama untuk mencari P dan Q-nya. Albi rajin belajar. Di sini dia masuk ke P ya teman-teman. Lalu kalimat selanjutnya itu maka ia akan lulus CPNS. Nah, ia akan lulus CPNS ini dia masuk ke Q ya teman-teman. Nah, habis itu udah kita analisis premis pertama, kita lanjut ke premis kedua. Itu ada jika Albi lulus CPNS maka ia akan mendapatkan hadiah. Nah, tadi dia jika lulus CPNS tadi kan dia ini ya Q ya teman-teman ya. Nah, berarti dia akan mendapatkan hadiah itu R-nya gitu. Nah, untuk menarik kesimpulan di silogisme ini adalah P maka R gitu. Nah, kita cari dulu, kita gabungin antara P sama R-nya. Tadi P-nya itu jika Albi rajin belajar dan R-nya dia akan mendapatkan hadiah. Nah, itu dia kesimpulannya teman-teman. Kesimpulannya adalah jika Albi rajin belajar, maka ia akan mendapatkan hadiah seperti itu. Oke, itu saja.